Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyada Saputra, NIM 5190611159. Di sini saya mau mempresentasikan atau membahas tentang perhitungan statistik K3. Untuk soal, diketahui total jam kerja sebuah perusahaan pada tahun 2019 selama setahun 130.000 jam. Telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 59 kali kecelakaan, menyebabkan terjadinya 135 hari yang hilang. Tentukan A. Frekuensi rate, B. Severity rate, C. Average lost time atau ALTR, D. Incident rate, E. Frequency Severity Indicator, F. Severity Score di tahun 2019. Nah, untuk yang pertama, saya mau menjelaskan tentang frekuensi rate. Frekuensi rate untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja berserta orang karyawan. Cara untuk menghitung frekuensi rate adalah jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan lost time injury dibagi jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan. Total person sampai dengan hours worked atau man hours. Rumus frekuensi rate yaitu jumlah kecelakaan kerja dikali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja, yaitu 59 dikali 1 juta dibagi 130.000, yaitu hasilnya 454 jam. Jadi jumlah nilai frekuensi rate 454 jam, bahwa pada putaran atau periode perusahaan terjadi hilangnya waktu jam kerja sebesar 454 jam. Yang kedua, severity rate. Severity rate untuk mengidentifikasi hilangnya hari kerja untuk per sejuta jam kerja orang. Data yang digunakan untuk menganalisis severity rate adalah hilangnya hari kerja akibat kecelakaan kerja dan jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan atau man hours. Untuk rumus severity rate yaitu jumlah hari kerja hilang kali 1 juta dibagi jam kerja orang, yaitu 135 dikali 1 juta dibagi 130.000, yaitu hasilnya 1038 hari. Jadi nilai severity rate adalah 1038 hari dan telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 1038 per sejuta jam kerja orang. Yang ketiga, average lost time rata-rata. Average lost time rata-rata digunakan untuk mengetahui banyaknya kecelakaan kerja 1 juta jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode 1 tahun. Untuk rumus average lost time rata-rata yaitu jumlah jam yang hilang dikali 1 juta dibagi total jam kerja, yaitu 1080 dikali 1 juta dibagi 130.000, dan hasilnya yaitu 8.038 hari. Jadi menandakan rata-rata hari kerja yang hilang, maka dari 135 hari menjadi satuan jam, dikarenakan dalam jam bekerja perusahaan tersebut 8 jam kerja, maka 135 dikali 8 jam. Yang keempat, incident rate. Incident rate digunakan untuk menginformasikan mengenai persentase jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.
Data yang digunakan untuk menganalisis insiden rate adalah jumlah kasus kali 100 dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang terpapar. Untuk rumus insiden rate, yaitu jumlah kasus atau jumlah tenaga kerja dikali 100%. Itu 59 dibagi 2.500 dikali 100%. Dan hasilnya 2,36%. Jadi nilai insiden rate yaitu 2,36%. Maka semakin kecil jumlah kecelakaan kerja, maka akan kecil juga nilai insiden rate-nya. Yang kelima, frekuensi severity indicator. Untuk nilai frekuensi severity indicator dapat dijadikan ranking kinerja antar bagian di tempat kerja. Rumus frekuensi severity indicator yaitu frekuensi rate dikali severity rate dibagi 1000, yaitu 454 dikali 1038 dibagi 1000, yaitu hasilnya 47,1 kali. Jadi nilai FSI dapat dijadikan ranking di bagian kinerja. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam yaitu Safety Score 2019. Untuk rumus yaitu frekuensi rate 2018 dikurangi frekuensi rate 2019, yaitu dibagi frekuensi rate tahun 2019 dan dibagi 1 juta. Nah, yaitu 454 dibagi 65. 454 dikurangi 65 dibagi 65 dibagi 1 juta. Hasilnya yaitu negatif 5,90.840,61. Jadi nilai negatif pada safety score artinya keadaan perusahaan pada periode 2019 membaik setelah terjadinya kecelakaan. Nah, di sini saya juga mau membahas tentang upaya memperbaiki kinerja ketiga. Ada beberapa cara lain yang juga bisa diterapkan demi terwujudnya lingkungan kerja yang aman, yaitu 1. Adanya komitmen manajemen. Peran utama tentunya datang dari pihak manajemen. Dalam hal ini, pemilik perusahaan untuk mewujudkan kesadaran akan keselamatan lingkungan kerja. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis yang mudah dimengerti dan diketahui oleh seluruh pekerja bersama dengan peraturan. 2. Komunikasi yang baik. Tersedianya komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dan pekerja juga bisa menjadi bagian penting dalam terwujudnya kesadaran akan keselamatan kerja. 3. Menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan kerja. Selain membuat kebijakan tertulis, manajemen juga bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang mudah dimengerti serta harus disosialisasikan ke seluruh pekerja. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja dan melindungi para pekerja. 4. Pelatihan intensif. Penerapan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa adanya pembekalan atau pelatihan yang memadai. Inilah mengapa manajemen dan pemilik perusahaan harus memvalidasi setiap pekerja mereka dengan pengetahuan mengenai K3. Sekian dari pembahasan untuk tentang perhitungan statistik K3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.